Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak rumahan. Berjumpa lagi dengan saya di video channel Ali Ahid tentunya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan dari proses penetasan, lalu untuk perawatan Deoki 0 hari dan bagaimana persiapan kandang pembesaran Deoki. Agar video ini bisa disimak dengan baik, jangan di skip dan juga jangan lupa subscribe, komen, like, dan nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi apabila kami mengupload video. Terus saksikan video ini. Terima kasih. Nah, teman-teman, dalam pemindahan Deoki Puyuh, kita seleksi dulu ya, yang mana Deoki yang sudah siap dipindahkan itu yang sudah bulunya sudah kering dan juga sudah lincah. Jadi untuk yang baru menetas, kita diamkan dulu saja di dalam mesinnya sampai dia nanti kering baru kita pindahkan. Ini karena ini kenapa dipisah? Karena ini dari dua indukan ya. Jadi saya ini mempersiapkan satu indukan final stock untuk produksi dan yang satu lagi indukan untuk nantinya anakan ininya untuk calon indukan. Jadi ada dua jenis, makanya kami pisahkan. Kita pilih dulu yang sudah kering, lalu nanti kita masukkan ke kandang pembesaran. Nah teman-teman, setelah kita bawa puyuhnya, kita tinggal pindahkan dia ke kandang pembesaran. Oke, mari ikuti terus ya. Kita kecilin dulu volume radionya biar suaranya kedengeran. Oke teman-teman, untuk kandang pembesarannya sendiri kita sudah siapkan ya. Ini ukuran yang kita pakai ini 120 kali 70 cm. Nah, untuk kandangnya seperti ini. Kita menggunakan dua lampu, lampu pijar ya, dengan yang kita pilih yang super hyper ya, karena lampu pijar yang super hyper itu dia mempunyai panas yang lebih daripada lampu pijar yang biasa, jadi sangat berguna untuk puyuh ya, karena Deoki puyuh ini masih sangat membutuhkan panas untuk kelangsungan hidupnya. Selain itu juga di dalam tempat minumnya kita memakai kelereng ya teman-teman, agar melindungi si Deoki agar tidak tercebur, karena sifat alami dari puyuh sendiri ya, anakan puyuh, kalau ada air itu mereka seperti ingin berenang ya. Nah, tetapi resikonya kalau mereka basah, mereka akan mati karena kedinginan. Maka dari itu kita memakai kelereng agar melindungi anakan-anakan ini agar tidak basah. Nah, untuk tempat pakannya sendiri kita seperti ini ya. Sebentar ya, kita nyalakan dulu lampunya. Nah, untuk pakannya sendiri kita masukkan di wadah seperti ini dan kita beri kawat ram di atasnya agar mereka tidak mengacak-acak si pakannya ya, karena pasti mereka seperti mengais-ngais gitu ya. Kita dalam pemeliharaannya untuk Deoki puyuh, perawatan Deoki puyuh itu masih sangat ketergantungan terhadap panas. Jadi yang paling kita perhatikan itu adalah suhu di dalam kandang. Kita masukkan ya untuk Deokinya. Kita masukkan perlahan agar mereka terbiasa dulu di kandang baru. Nah, untuk campuran minum dari Deoki puyuh sendiri, kita bisa menggunakan Vitacik ya. Seperti ini kemasannya, kita bisa gunakan sesuai dengan dosis yang sudah tertera di kemasannya. Dan Vitacik ini bisa kita dapatkan banyak ya di toko-toko peternakan. Nanti tinggal beli saja Vitacik, produk dari Medion ya. Nah, apabila tidak ada Vitacik, kita juga bisa menggantinya untuk sementara menggunakan air
gula ya. Kita tambahkan sedikit gula pada campuran minuman deoki. Itu berguna agar si deoki puyuh ini mendapatkan asupan-asupan nutrisi ya, agar dia lebih bertenaga. Selain itu, untuk pakan dari deoki, saya menggunakan pakan pur ayam untuk starter ya, pakan anakan ayam. Saya menggunakan merek BR1 atau BR21E ya, bagaimana ketersediaan di toko pakan. Dan tidak lupa terlebih dahulu saya haluskan. Ini bisa dengan cara ditumbuk maupun di blender. Kalau saya biasanya di blender agar hasilnya itu lebih halus. Jadi si deoki puyuh yang paruhnya masih kecil bisa mencerna pakannya dengan baik. Nah, teman-teman, dalam saya ada yang lupa dalam perawatan deoki puyuh, kita memerlukan alas koran ya. Dan alas korannya ini terlebih dahulu kita remas agar si korannya kusut. Itu berguna agar si kaki puyuh ini tidak tergelincir, karena deoki puyuh yang baru berusia 0 sampai 1 hari ini masih sangat rentan ya. Karena kalau misalkan kaki mereka tergelincir atau si alas permukaan korannya licin, banyak kaki puyuh yang nyesot akhirnya. Jadi kakinya itu ngangkang dan akhirnya nantinya mereka lumpuh ya. Yang pertumbuhannya jelas-jelas akan terganggu. Seperti itu teman-teman. Dan dalam pemeliharaan deoki ini yang perlu diperhatikan, kalau misalkan suhu di dalam kandangnya ini kurang panas, otomatis si deoki puyuh ini akan mengumpul ya di bawah lampu. Dia akan saling tumpang tindih sampai menggunung ya kalau misalkan panasnya kurang. Nah, kalau misalkan panasnya merata, mereka ini akan merata juga penyebarannya ya. Jadi mereka tidak menggulung gitu. Nah, kalau misalkan panasnya sudah merata, mereka biasanya akan tertidur tapi berpencar ya. Seperti itu teman-teman. Jadi yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan, misalkan panasnya kurang, kita perhatikan aja dari tingkah laku deokinya itu sendiri. Kalau misalkan si deokinya menyebar dengan rata, berarti panas yang kita setting di kandang ini sudah sesuai dengan kebutuhan mereka. Setelah itu teman-teman, setelah si deoki puyuh sudah masuk semua di kandang, sebentar kita balikan dulu kameranya ya. Nah, setelah si deoki puyuh sudah masuk semua di kandang, kita bisa tutup rapat kandangnya. Kita tutup rapat dengan koran seperti ini sampai hari kedua ya. Nanti misalkan hari kedua setelah puyuh ini sudah terbiasa dan beradaptasi, kita si koran ini kita lipat sedikit demi sedikit setiap hari. Jadi agar karena suhu sesuai dengan kebutuhan ya, mereka semakin bertambah usia si deoki, semakin berkurang juga kebutuhan mereka akan panas di kandang. Jadi semakin mereka tumbuh, untuk suhunya kita setting semakin rendah. Jadi nanti misalkan 2 hari lagi kita lipat si korannya seperti ini. Nanti hari berikutnya kita lipat lagi sampai nanti akhirnya di minggu ketiga biasanya atau minggu kedua kita sudah melepas koran tapi masih menggunakan lampu. Untuk minggu ketiga biasanya kita sudah tidak menggunakan lampu, tidak menggunakan pemanas. Jadi minggu ketiga si puyuh sudah bisa dipindahkan ke kandang pemasaran dengan syarat untuk kolong telurnya, kita tempat keluarnya telur di kandang pembesaran, di kandang produksi ya, biasanya kita tutup terlebih dahulu. Karena puyuh usia 21 hari itu biasanya mereka masih bisa keluar ya lewat situ, jadi akhirnya terjepit dan banyak yang mati. Nah, seperti itu teman-teman untuk perawatan deoki puyuh 0 hari dan persiapan, bagaimana persiapan kandangnya, lampunya, dan juga pakan dan minumnya. Seperti itu saja, semoga bermanfaat dan salam sukses untuk peternak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.